Gue udah gak habis pikir lagi. Itu bener itu. Itu siapa itu yang nyuruh? Ya. Gak mungkin Doktif ngelakuin hal yang kayak gitu. Udah kehabisan akal. Doktif harus segera melaporkan. Doktif aja gak kenal sama itu bapak. Tapi yang kalau gue lihat nih bapaknya ini adalah dia tuh penuh dengan pressure. Penuh dengan tekanan. Tapi kita gak tahu kan gitu. Siapa tahu ada drama-drama juga di balik video itu. Gitu kan. Ya kalau secara gue pribadi ini dalangnya harus dicari tahu. Ini dalangnya pasti sirkus lagi nih. Siapa lagi kalau bukan si tim-tim sirkus. Ya. Ini kalau yang gue lihat sih bapaknya agak-agak sedikit takut, ada pressure, ancaman. Wah, lu bener-bener nih kalau misalnya disuruh sama geng-geng mereka nih, ya sama-sama geng mereka nih bener-bener keji banget nih, halusinasinya terlalu tinggi banget, udah nggak tahu lagi cara menjatuhkan seseorang kayak gimana. Akhirnya timbullah, ya udah gue pakai salah satu orang untuk memfitnah orang yang benar ini gitu. Ini bener-bener keterlaluan. Doktif harus segera melakukan nih orang nih. Aduh ya ampun, ini panjang banget, udah kayak drama India yang keberapa lagi. Tapi ini mereka ini yang bikin seperti ini gitu loh. Kayak nggak punya akal lagi gitu. Kenapa sih kalian? Heran deh gue, heran. Intinya Doktif itu difitnah ya guys ya. Difitnah tanpa bukti. Doktif itu tidak kenal sama bapak-bapak tersebut. Tapi yang lebih lucunya kalau misalnya itu terjadi TKP-nya di polisi, di kantor polisi, setahu gue dimanapun no kamera, even itu di SPKT atau dimanapun ya, gak boleh ada mengkamerakan. Kan lucu banget. Lu bener-bener ya, lu nggak usah disebutkan lagi. Intinya dokter itu si dokter cowok yang baru-baru ini mualaf ya. Kalian pasti udah tahu dong siapa orangnya. Kasihan bapaknya, of course, kasihan bapaknya. Karena kalau misalnya ada unsur pengancaman, ada unsur disuruh, ada unsur bla bla bla, ini kasihan bapaknya. Apalagi kalau misalnya kalian visit profilnya Doktif, itu bapaknya pernah kayak disekap gitu dengan rantai-rantai dan memakai baju Pak Prabowo. Apakah itu memanusiakan manusia menurut kalian? Coba, kan kasihan ya. Jadi ini ulah siapa? Kalian tebak aja sendiri ini ulah siapa. Nih Doktif akan segera melaporkan kasus ini karena Doktif sama sekali tidak pernah mengenal bapak-bapak tersebut. Tapi bapak-bapak tersebut sudah memberikan informasi yang sangat tidak benar. Iya guys ya, jadi kalian itu jangan mudah percaya dengan VT terbaru dari laki-laki yang emang udah ada aduh, bener-bener dia tuh udah kayak MPD up. Aduh, bener-bener gue menanggapi soal video ya, video pengakuan seorang bapak-bapak yang katanya disuruh oleh Doktif untuk memfitnah Richard Lee ya, dan sedang berada di kantor polisi. Yang foto kalian buat? Ya. Kalau kita buat apa sebenarnya? Awalnya? Saya untuk menyerahkan Richard. Saya mohon maaf dok, saya mohon maaf seharusnya dok. Saya tidak ingin bermaksud apa dok. Maaf saya dok. Saya pribadi sudah menonton video itu, tapi saya tetap punya keraguan besar. Ini bukan tanpa alasan ya. Rekam jejak Richard Lee sendiri menurut saya ya cukup problematik. Kita bisa ingat konfliknya dengan Kartika Putri. Lalu pernah juga muncul soal dugaan gimmick ya, tentang dugaan pencurian fiktif di klinik Athena di Padang. Jadi wajar dong kalau saya dan mungkin banyak teman-teman netizen juga tidak langsung percaya dengan narasi yang ia bangun ya. Dalam video bapak-bapak itu pun juga suara yang menginterogasinya sengaja diubah ya guys. Dan lokasi pengambilannya pun tidak jelas ya apakah benar itu di kantor polisi. Tidak ada bukti visual yang mendukung klaim tersebut ya menurut saya. Dan walaupun sekarang menyebar hoax di media sosial tidak otomatis dipidana ya berdasarkan putusan MK yang lalu ya. Tapi jika ada unsur pencemaran nama baik seperti membuat konten yang menyudutkan atau merusak reputasi orang lain tetap bisa diproses hukum lewat pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Jadi guys, kalau dokter detektif atau Doktif merasa dirugikan secara nama baik ya, beliau tetap bisa melaporkan balik. Dan semua itu sah-sah saja guys, karena kita hidup di dalam negara hukum. Ingat, di dunia digital semua orang bisa bicara, tapi yang membedakan fakta dan fitnah bukanlah viralitas, tapi proses hukum. Campur, itu semua saya lakukan atas perintah Doktif, termasuk. Punten ya, kayaknya Doktif harus
klarifikasi gitu ya. Soalnya begitu banyak yang nanya sama dokter. Terus dokter juga nggak mau nanti bujer-bujernya nambah dosa ya, karena udah fitnah dokter gitu ya. Bapak punten, bapak siapa? Coba dokter mau kenal. Berdasarkan dari informasinya, kalau nggak salah, betul nggak bapak namanya Bapak Afrizal? Bapak pernah jadi ajudannya dari DRL, betul bapak? Apakah bapak pernah mengenal dokter? Ih, bapak sok kenal sok dekat ya. Dari mana bapak buktinya kalau dokter pernah suruh-suruh bapak ya? Dokter mohon bapak segera sadar ya. Dokter sih harapin bapak dalam kondisi terpaksa ya, karena dokter dengar bapak ini ada dilaporkan DRL atas kasus pemerasan. Mungkin ada tukar guling atau gimana ini ya pak ya ceritanya ya. Dokter nanya ya, dokter bukan nuduh, dokter menanyakan klarifikasi. Karena apa yang bapak lakukan ini konsekuensinya ke hukum bapak. Bapak Afrizal ya, kalau nggak salah, betul ya namanya ya pak ya. Dokter nggak tahu betul nggak namanya itu, tapi hari ini kan udah lebih dari jam 12, jadi kemungkinannya dokter hari ini akan melaporkan bapak dan melaporkan akun yang sudah mengupload itu pertama kali gitu, mengupload VT. Dokter berharap suatu saat kita bisa silaturahmi ya pak, kita ketemu di depan pihak berwajib, jadi bapak bisa menjelaskan bagaimana bapak bisa ngarang-ngarang cerita begitu ya. Apakah ada tekanan? Karena pak, bapak menambah masalah ke diri bapak sendiri. Bapak kan nggak tahu siapa dokter ya. Dan di sini bapak pihak berwajib nggak bisa disiram-siram. Dokter jadi inget deh kasusnya yang kemalingan di Padang. Padahal malingnya udah disetting juga. Apakah DRL kali ini juga bikin gimmick settingan lagi? Karena udah panik. DRL tenang aja DRL ya. Kalau emang kamu salah tenang, jangan bikin drama lagi. Hah? Dokter nggak kenal sama bapak itu. Dan lagian kalau emang dokter suruh-suruh kan bisa dilaporin, berarti kan dokter fitnah kamu DRL. Laporin, pihak berwajib tuh buka 24 jam, laporin biar terang benderang ke masyarakat Indonesia ya. Jangan bikin masyarakat Indonesia dosa ya, menghujat dokter habis gitu mereka dapat balasannya loh, karena dokter udah bersumpah demi Allah dokter nggak kenal sama bapak itu. Kasihan ntar bapak itu istrinya, keluarganya ya, langsung nanti balasannya sama Allah instan ya. Udah bapak, dokter doain bapak, tapi mohon maaf dokter laporkan iya. Oke guys, kalian tenang aja, itu semua hoax dan dokter akan laporkan. Oke ya DRL, siap-siap lagi ya sama laporannya dokter yang kesekian kalinya. Oke guys, kalau emang dokter pelakunya, dokter nggak akan berani. Tapi dokter ingin ini diusut secara tuntas setuntas-tuntasnya. Siapa yang suruh bapak ini ngomong begitu? Ya, oke guys ya, kita ketemu lagi di next VT selanjutnya. Salam cerdas bareng dokter, dokter detektif. Selamat istirahat, bye. Dokter itu naik ke yang namanya penyidikan. Jadi yang tadi itu pada saat saksi diperiksa itu namanya penyelidikan, lidik. Jadi belajar hukum kita ya. Karena ada 15 LP. Jadi gini. Jadi belajar namanya penyelidikan gitu. Hai Cupid, boleh nge-record di Cupid ya. Karena nanti bakalan kaget nih kalian. Nah, habis dari situ ke penyelidikan, gelar perkara, naiklah ke sidik. Sama seperti yang kasusnya persekusinya Doktif, ini sebentar lagi bakalan naik sidik gitu kan. Naik ke sidik. Setelah naik sidik dipanggil lagi nih BAP gitu. BAP sama seperti yang kemarin DRL dipanggil, kan udah naik sidik. DRL dipanggil tuh BAP gitu, yang dia bilang
Saya bingung belinya bukan di saya gitu. Oh, yang habis BAP itu ya. Padahal belinya di elu. Les aja. Kalau belinya nggak di elu, kenapa bini elu dipanggil? Kan duitnya masuk ke situ, ke rekeningnya bini elu. Gimana sih? Oke. Habis gitu, nanti mereka akan gelar perkara lagi nih guys. Gitu. Bisa nggak ini diteruskan jadi tersangka? Gitu. Ya. Nah, ini anehnya Pak, Bapak Haryo, Bapak Kombes Haryo Sugihartono nih Pak. Ini kasusnya Pak Afrizal ya, yang dilaporkan oleh saudara Richard. Ada suratnya nih. Suratnya kasih tahu aja Kasih tahu ya guys suratnya ya. Spill nggak nih? Spill nggak guys suratnya guys? Spill nggak guys suratnya? Ya, Pak aneh Pak. Jadi Pak, Bapak bisa lihat tuh. Nah Pak, nggak ada surat apapun selain yang dikirim. Kita bisa minggir sedikit. Detik tanya tuh. Masih Detik tanya tuh. Pernah ada undangan seperti ini nggak? Ini namanya undangan klarifikasi. Tuh, Kapolda Metro, undangan klarifikasi ke-1. Nanti ada undangan klarifikasi kedua. Gitu. Nah Pak, nggak ada Pak. Dokter nanya nih sama keluarganya. Nanya dokter, karena dokter kan nggak kenal. Jadi dokter tuh cari-cari ini orang siapa sih ini orang. Gitu Pak. Ternyata nggak pernah dapat beginian Pak. Canggih deh pokoknya Kapolres Medan, Polres Tabes Medan, canggih bener. Canggih Pak. Tiba-tiba langsung Pak. Keren. Gitu ya. Keren. Jadi dokter bingung gitu Bapak. Kalau dokter sih yakin, Bapak sih nggak mungkin lah, pas Bapak itu pasti tegak lurus. Cuma ada keanehan itu yang dokter mau pertanyakan Bapak. Gitu, kenapa kok tiba-tiba langsung naik sidik, terus tiba-tiba ada surat penangkapan penahanan? Gitu Pak. Dokter juga akan melaporkan Bapak ini Pak. Dokter akan melaporkan Bapak ini di Polda Metro. Ya, karena ini sudah masuk ke pencemaran nama baik. Cuman dokter ngiri Pak, dokter ngiri. Kayaknya dokter harus ngelapornya kayaknya mungkin di Polres Palembang kayaknya ya, biar bisa cepet gitu. Karena dokter ngiri kalau di Polda harus nanti panggilan ini lagi, panggilan ini lagi, panggilan ini lagi gitu. Apa mungkin kita harus lapor persekusi kayaknya ke Polres Palembang kayaknya? Coba dong. Hah? Siapa Bisa tahu nggak ya? langsung. Biar cepet. Coba sebentar. Dokter mau tunjukin yang surat itu tiba-tiba. Sebentar. Penasaran dokter ini. Ada surat untuk naik sidik terus tiba-tiba ditangkap. Tuh, dokter tanya nih. Karena kalau langsung ditangkap itu sudah melewati prosedur penangkapan. Tidak ada Kak, cuman surat itu aja yang ada. Yeay! Dokter sampaikan selamat kepada Polres Tabes Palembang yang sungguh cepat penanganannya. Dokter agak bingung ini, tapi kayaknya emang harus diselidikin karena Dokter ini juga akan melaporkan Bapak itu. Nanti apakah akan secepat seperti pelaporan di Polres Palembang itu ya Pak ya. Tapi yang jelas dokter akan menelusuri kenapa bisa secepat itu. Jadi di sini dokter nggak ngebelain Bapak itu ya, karena dokter juga melaporkan Bapak itu. Jadi nanti jangan digiring-giring. Tuh kan nggak ada ya, jawabannya gimana tuh, ada nggak? Nggak ada. Tuh nggak ada. Oke. Gitu guys ya. Jadi di sini akan banyak klarifikasi. Dokter juga meminta klarifikasi dari pihak Polrestabes Palembang. Betul tidak ada surat yang sebelumnya? Gitu Pak. Ini dokter tanya. Ya, dokter tanya. Karena yang selama ini yang dokter rasakan itu kalau ngelapor itu panjang prosesnya. Panjang banget Pak. Panjang, tinggi, lebar, itu panjang banget. Tuh. Tapi yang dokter lihat dari surat penangkapan ke penyidikan itu bedanya cuma 2 hari. 22, 24, 25. Luar biasa. Cepat ya? Sekali, makanya dokter iri dah. Gitu. Iri. Enggak Him, tenang aja gitu, tenang aja. Memang karena yang apa dokter sampaikan itu adalah suatu fakta. Jadi kalau misalnya memang Bapak itu
Kan Doktif nggak kenal sama bapak itu. Kenapa Doktif takut? Nggak kenal. Doktif tidak mengenal bapak tersebut. Ya, dan dari akunnya DRL pun mengakui bahwa itu adalah asisten dari DRL, mantan asisten. Ya, kalau Doktif tidak kenal sama sekali, tiba-tiba dibilang, ya disuruh sama Doktif, disuruh sama Doktif. Kalau disuruh sama Doktif, thank you Doklip. Seharusnya yang diminta itu adalah bukti chat. Mana bukti kalau Doktif pernah suruh-suruh kalian? Gali, ntar Doktif kasih ya informasinya Gali. Ini bener-bener, aduh, Doktif bilang ya Allah, apakah ini yang namanya keturunan Dajjal gitu, cucunya endak enjal gitu. Kok bisa begini ya siasatnya, luar biasa. Luar biasa, kalau menurut Doktif sangat keji ya, sangat keji, cukup jahat, karena nggak akan mungkin lah ya kalau orang berhati nurani itu bisa mengorbankan, mengumpankan mantan asistennya sendiri gitu. Iya, diputar nggak bisa guys, kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya ya. Ditutup-tutupin kayak apapun nggak akan bisa, paham nggak? Iya, nggak akan mungkin gitu. Berarti nggak tahu lagu-lagunya Blackpink, nggak ada waktu guys. Waktu nonton begituan kalau Blackpink gitu, ada aja ya. Jadi kayaknya harus ditelusurin lah pokoknya. Nanti mau tanya Polres Palembang. Kayaknya kita kalau ngelapor kayaknya paling enak ngelapor di Polres Palembang aja deh. Cepat. Dahsyat. Itu yang Mungkin nggak ya Doktif ngelaporin WT Tomato ke Polres Palembang? Cepet nggak ya kira-kira? Pak, Bapak Haryo, kira-kira kalau Bapak Haryo mau nggak ya ngurusin pelaporannya WT-nya Doktif? Soalnya kan orangnya ada di situ, Pak, ada di Palembang juga Pak Haryo. Berat ya kayaknya Pak Haryo ya. Gitu. Bisa cepet gitu kayak kasusnya yang ini. 22 keluar, 22, 23, 24 penangkapan. Wow, sungguh luar biasa. Gitu ya. Iya benar, terpleset enggak sih. Jadi gini, ini sebenarnya bukan celah buat Doktif. Yang Doktif bingung, maksud Anda apa? Gitu. Maksud Anda apa? Sampai bisa membuat Bapak itu berkata bahwa Bapak itu disuruh sama Doktif. Motif Anda apa? Ingat nggak yang kasus ke yang F itu siapa mastermind-nya? Terus beritanya hilang. Kok bisa beritanya hilang? Ini bukti-bukti yang tadi belum Doktif kasih ke Bang Hotman ya. Nanti Doktif kasih ke Bang Hotman gitu. Terus untuk Feni, Doktif belum hubungin Feni karena ada berita baru. Perkakas, bininya Perkakas menghubungi lawyer. Kalau sarannya Doktif, bininya Perkakas jangan menghubungi lawyernya Bang Hotman ya. Kamu kan sudah punya lawyer ya. Jangan menghubungi lawyernya Bang Hotman. Bang Hotman itu akan membela wanita yang tertindas. Ya, jadi di sini Bang Hotman 99,99999% akan membela Feni. Ya, udah. Jadi jangan hubungin lawyernya Bang Hotman, oke? Gitu. Ya betul guys ya. Jadi nggak usah, karena Doktif sudah dapat info valid A1 ya. Nanti Doktif akan kasih tahu buktinya ke Feni gitu, bukan ke sini karena sudah amanahnya nggak boleh dikasih tahu di publik gitu. Nanti Doktif kasih taunya ke Feni-nya gitu. Thank you Muni gitu. Dok, kasus laporan persekusi jalan sayang. Tapi Doktif iri. Kenapa kok agak lelet? Karena harusnya Doktif kali supaya laporannya lebih cepat, kayaknya Doktif laporannya harus di Palembang kayaknya. Gitu. Ya Teh Vera ya. Teh Vera ya. Supaya laporannya cepet banget ini Teh Vera. Dia belum pernah dapat surat panggilan. Teh Vera aja saksi dipanggil bolak-balik loh. Ini kok aneh. Langsung tiba-tiba ada surat seperti ini. Tidak ada, cuman surat itu aja yang ada. Ini dari keluarganya. Apakah karena orang kecil ya nggak punya backing ya?
apakah tapi nggak DRL kira-kira ada backing nggak ya? Backing apa ya DRL ya? DRL ada backing nggak sih di Palembang? Gitu. Kan katanya Bang Hotman, hati-hati dok, hati-hati orang ini DRL ini bisa memutarbalikkan fakta, duitnya banyak banget gitu. Nggak bisa kamu DRL kok sama Doktif, ya, karena mentalnya Doktif itu mental pejuang. Buktinya begitu Doktif lihat itu, Doktif langsung konfirmasi, Pak itu siapa Pak? Bapak siapa Pak? Langsung Doktif telepon. Langsung hubungin, dapat informasi dari adiknya Ko David. Oh itu Afrizal, mantan asistennya DRL. Dapat, oh Afrizal, mantan asistennya DRL. Terus bilangnya nyalainnya dia, nyalain kontennya dia, videonya dia itu. Coba di TikTok kan ada tuh, di TikTok kita bakalan stylein ininya dia, videonya dia. Dia ngomong kalau disuruh Doktif supaya seolah-olah kayak deket sama perempuan gitu ya. Iya. Seolah-olah deket sama perempuan gitu. Nah, ya bener, hilang sekejap kalau Allah berkehendak. Jadi kamu DRL ya, siap-siap aja. Jangan merasa saya punya harta berlimpah, saya punya link channel. Plep, Allah balik selesai. Palembang itu kan ada Karput juga ya. Karput bukannya aslinya Palembang ya? Kalau gitu berarti minta Karput deh, minta tolong. Karput. Dengerin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas berita hoax yang telah saya buat, termasuk tentang produk Helwa yang telah dicampur-campur. Itu semua saya lakukan atas perintah Doktif. Termasuk saya juga pernah disuruh untuk membuat seolah-olah Dr. Richard itu dekat dengan seorang perempuan. Nah ini sudah cukup. Membuat seolah-olah Dr. Richard dekat dengan perempuan. Itu kata-kata beliau ya. Sekarang Doktif tanya sama kalian, guys, gimana caranya Doktif membuat seseorang itu, laki-laki itu dekat sama perempuan? Gimana caranya? Gimana caranya coba? Bingung Doktif? Iya kan? Gimana caranya? Doktif bisa membuat orang itu dekat sama perempuan. Ya apa caranya? Gak ngerti, Doktif bingung aku. Yang foto itu. Barusan dapat foto lagi. Oh iya, terus Doktif mau kasih tahu kalian ya, cepu. DRL, cepunya Doktif tuh bukan bapak itu. Paham nggak kamu? Cepunya Doktif itu emang sih sudah keluar lama dari klinik kamu. Itu karyawan kamu memang cepunya Doktif. Cepunya Doktif itu memang stafnya DRL. Terus sudah lama resign. Tapi bukan bapak itu. Udah lama. Tapi mungkin DRL kamu harus tahu musuh kamu banyak DRL. Ya, Doktif tuh paling nggak pengen ini, baru dapet ini. Mana sih tadi tuh? Doktif mau ketawa aja. Oh, pusing ki. Jangan dikasih clue katanya dok. Oh harus dikasih clue biar dia ini. Clue kan nggak kenapa-napa guys. Iki siapa sih ki? Nah ini kan lihat ini tuh. Proses soal rekayasa kasus pencurian di klinik tuh, ya kan? Ini gambari siapa lagi? Gambari siapa lagi? Hah? Gitu. Ini apa nih rekayasa? Nanti tuh bapak rekayasa, ocok gitu ya. Udah panik ya, udah panik, saya panik gitu. Sarannya Doktif itu kalau mau bersikap, mau fitnah Doktif itu dari orang yang Doktif tuh kenal minimal tuh kenal gitu, ya kan? Gambar Doksun ini bener ya, ini gambar Doksun. Ini adalah gambar Doksun sayang gitu. Di sini belum maghrib. Ya, kamu kalau mau sholat aja Jer, nggak usah catin Doktif. Ya, Doktif tuh nggak pernah tinggalin sholat. Ya, nggak usah sok-sok kayaknya. Kamu catin bos kamu tuh, nih bos kamu ya yang bilangnya mualaf, ya kan? Kira-kira masih makan bebong ndak kemarin? Gitu, masih pegang botol enggak kemarin? Tuh Mabel cerita, gitu, nasihatin aja dia ya. Kalau Doktif insya Allah kalau masalah sholat dari SMP Doktif nggak pernah tinggalin sholat, paham gitu ya. Iya. Kalian itu bujur-bujur tuh kalau jangan setengah-setengah, masuk semua gitu loh. Kemarin dia sih ini nggak masuk si
DRL, bisa DRL juga suka masuk dia. Oh, yang left. Nah, aku tadi mau munculin yang surat itu loh, surat apa namanya itu? Surat penangkapan, aneh banget, tanggal 22, tanggal 25 langsung ditangkap. Luar biasa, sangat cepat sekali itu. Susah, nanti aja deh. Nanti bakalan sepi lagi. Orang tadi udah cepuknya dia barusan kontak-kontakan lagi sama Doktif. Jadi kamu salah orang itu, kamu salah orang. Gimana lagunya? Gimana tuh lagu? Salah orang. Kamu salah orang, ya? Bukan. Orangnya bukan bapak itu, Bapak Afrizal, salah. Ngarang aja. Sok ngarang-ngarang, Bapak Afrizal dikorbanin, ditumbalin. Kasihan, ya. Sudah tuh jangan direspon. Ya direspon lah guys, orang dia penggiringan opini. Enak aja, dia menggiring opini, mau menjelekkan Doktif. Doktif juga menggiringkan opini dong, membongkar kejahatannya DRL juga kan. Masa Doktif diem digituin, nggak mau lah. Kalau kalian diem ya itu di kalian, kalau Doktif nggak mau diem. Apalagi tuh bapak kasihan, gak ngerti opo-opo, terus tiba-tiba dijemput. Gitu loh, nggak ada pemeriksaan sebelumnya kok tiba-tiba dijemput. Makanya Doktif mau tanya ke Bapak Haryo, Pak Kombes Haryo, Pak, ini anak buah Bapak, Doktif sudah dapat surat-suratnya, yang nangkepin petugasnya sudah dapat semua. Doktif mau tanya, Pak, apakah sudah sesuai dengan prosedur di Polrestabes Palembang? Gitu. Kalau belum ya maaf Pak, Doktif harus melaporkan ke Divpropam nih, karena kalau emang ada keanehan kan harus dilaporkan. Meskipun Doktif juga melaporkan Bapak itu, jadi lucu ya. Doktif laporin, tapi Doktif juga mau tanya kok bisa secepat itu laporannya DRL kayak ekspres gitu ya. Oke ya guys ya, udah jam 6. Udah adzan belum? Udah maghrib. Oke. Ya udah, Doktif kayaknya masih kebanyakan foto. Jadi sebenarnya tadi ada foto tentang surat ya, yang kalian mungkin nanti ahli hukum bisa ngomong bahwa seharusnya sebelum penangkapan itu ada yang namanya undangan interview, sama seperti yang Doktif dapetin ya. Nih ya, itu jawabannya. Nggak ada surat apapun selain yang dikirim tadi. Dan yang dikirim tadi itu adalah surat penangkapan yang kirim ke Doktif. Tiba-tiba penyidikan, terus penangkapan. Luar biasa. Congratulations buat Polrestabes Palembang. Seandainya semua kantor polisi kayak Polrestabes Palembang, kayaknya maju kali bangsa Indonesia ya. Cepat sekali laporannya. Jadi seharusnya mungkin Polres-Polres yang lain bisa meniru Polrestabes Palembang. Ya, Doktif sampaikan luar biasa, apresiasi yang luar biasa kepada Polrestabes Palembang yang sangat cepat. Jadi nanti Doktif mohon Pak Haryo, nanti Doktif dibalas ya Pak Haryo ya. Doktif soalnya nanti kirim pesan tadi ke instanya Pak Haryo nih, dibalas ya Pak ya. Doktif akan mengirimkan bukti-buktinya. Ada suatu keganjalan di Polres Palembang. Doktif dengan memohon dengan sangat Bapak Haryo bisa menerima, mengecek pesan yang Doktif kirimkan. Semua bukti-buktinya terpampang nyata. Dan Doktif nggak mungkin umumkan di masyarakat sini ya, karena tetap no viral no justice. Keadilan adalah milik masyarakat. Meskipun masyarakat lemah sekalipun, meskipun Bapak itu sudah memfitnah Doktif tetap berusaha untuk bersikap bijak. Melaporkan Bapak itu iya, Doktif laporkan, tapi Doktif meminta keadilan. Kenapa kok laporannya Doktif lama banget, sementara laporan di Polres Palembang sangat cepat sekali? Itu ketidakadilan. Untuk Bapak Listio mungkin lebih baik kita contoh Polrestabes Palembang. Sebaiknya